Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring pelajaran aswaja pada semester ganjil tahun 2021 tahun 2022. Pada semester ganjil kali ini kita masuk pada bab keempat. Baik anak-anakku semua, pembelajaran pagi hari ini kita masuk pada karakter Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasinya para ulama, para kiai, para asatidz, para santri yang kesemuanya berlatar belakang yang sama, yaitu pondok pesantren. Nahdlatul Ulama yang berlatar belakang pondok pesantren ini selalu mengembangkan ajaran Islam yang berhaluan ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Nahdlatul Ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah merupakan ajaran Islam yang murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang diamalkan beliau bersama sahabat-sahabatnya. Para sahabat, alurnya para sahabat setelah mendapatkan pengajaran dari Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada para tabi'in sampai akhirnya sampai kepada para ulama-ulama yang ada pada saat ini. Jadi semuanya itu ada mata rantainya, mulai awal dari Rasulullah, terus ke sahabat, ke para tabi'in, lanjut kepada para tabi'in, akhirnya pun sampai pada ulama kita. Oleh karena itu kita tidak bisa diragukan lagi bahwasanya karakter Nahdlatul Ulama adalah karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah karakteristik dari ajaran agama Islam yang murni. Ada beberapa hal di dalam NU yang memiliki karakter khusus yang menggambarkan karakteristik agama Islam. Di antaranya adalah yang pertama adalah at-tawasut, terus al-i'tidal, at-tawazun, at-tasamuh, dan terakhir al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Pada bahasan pertama adalah at-tawasut. Pengertian dari tawasut adalah berasal dari bahasa Arab. Wasat, tawasut berarti tengah-tengah atau pertengahan. Adapun yang dimaksud di sini adalah menempatkan posisi diri di tengah-tengah antara ujung persoalan atau masalah. Mengambil sikap tengah-tengah berarti tidak berat sebelah dengan menghindari sikap ke kanan dan ke kiri secara berlebihan. Jadi kita berada di tengah, enggak di kanan, enggak di kiri. Hal demikian ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami menjadikan kalian semua, kamu semua umat Islam atau umat Islam yang adil, dan pilihan agar kamu
menjadi saksi atas perbuatan manusia, supaya kalian menjadi saksi atas perbuatan para manusia dan Rasul, dan agar para Rasul atau Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nahdlatul Ulama baik secara pribadi maupun secara organisasi harus mempunyai sikap tawasud, sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan untuk bersifat lurus di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat secara umum akan merasakan kenikmatan yang luar biasa di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dan warganya dalam menghadapi dan menyikapi suatu permasalahan pada kehidupan bermasyarakat harus bersikap netral, tidak berpihak kepada salah satunya, tidak memihak kepada permasalahan yang satu dan mengabaikan yang lainnya, tidak mementingkan kelompok tertentu dan membiarkan kelompok yang lainnya. Akan tetapi Nahdlatul Ulama dan warga Nahdliyin selalu bersifat tengah-tengah, moderat, dan jujur dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi umat. Kesemuanya itu adalah tidak ada yang lainnya kecuali hanya untuk kepentingan bersama, kepentingan umat beragama, berbangsa, dan bernegara. Tawasud, berada di tengah. Kita enggak begitu condong ke kanan, kita enggak begitu condong ke kiri. Setelah tawasud, pembahasannya kita lanjut pada al-i'tidal. Pada bagian kedua dari beberapa hal yang memiliki ataupun karakter khusus yang menggambarkan karakteristik agama Islam yang ada pada Nahdlatul Ulama adalah al-i'tidal. Apa pengertian dari al-i'tidal? Menurut bahasa atau secara bahasa, al-i'tidal berarti tegak lurus, sebagaimana atau tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Al-i'tidal diambil dari kata al-adlu yang berarti keadilan, atau ya'dilu yang berarti bersikap adillah kalian. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi para ulama yang berbasis pesantren dalam mengambil suatu tindakan tertentu, baik secara pribadi warganya maupun secara organisasi, harus mempunyai sifat yang adil, tegak dan lurus. Sikap adil, tegak dan lurus ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Inti pada ayat ini yang menjelaskan arti i'tidal adalah pada lafaz i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena berbuat adil adalah jalan yang paling dekat terhadap takwa atau takut kepada Allah. Dan yang kedua adalah
pada surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Inti dari ayat ini adalah pada lafaz wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Lafaz i'tidal berasal dari kafat al adl. Ketika inti dari ayat ini adalah lafaz wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Dan ketika kalian menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkannya dengan adil. Dan yang terakhir, pengambilan dari surat Al-An'am ayat 152, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun ia adalah kerabatmu, ataupun kepada kerabat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin untuk selalu menegakkan kebenaran, keadilan yang sejujur-jujurnya, tidak boleh condong kepada seseorang atau masalah, meskipun dilatar belakangi oleh kebencian atau kecintaan. Berlaku adil baik dalam urusan agama maupun hubungan antar manusia adalah merupakan suatu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Ia adalah Maha Waspada. Artinya, apakah seseorang bersikap adil atau tidak, Allah pasti Maha mengetahui. Dan berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i yang berbunyi, An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina 'indallahi ala manabir min nuri yaminir rahman alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ma wallau. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang tegak di sisi Allah akan ditempatkan di atas tempat tinggi dari cahaya Allah yang Maha Pengasih. Mereka itulah orang-orang yang berlaku adil dalam keputusannya dan tidak bergeser dari keadilan. Hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berlaku adil, yang gigih dalam memegang keputusannya yang telah didasarkan pada hukum-hukum Allah, mereka tidak bergeser sedikit pun dalam keputusannya karena bujuk rayu atau karena sogokan, karena suap. Mereka itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Mereka akan dimuliakan oleh Allah dan dihormati oleh manusia. Nahdlatul Ulama dalam keputusan organisasinya harus benar-benar bersikap tawasud, tengah-tengah, i'tidal, tidak berat sebelah, mulai dari jajaran kepengurusan ranting di pedesaan sampai kepengurusan tingkat pusat PB atau nasional, harus mempunyai prinsip-prinsip dasar yang sama, yaitu tawasud, dalam bahasa kerennya moderat, dan i'tidal. Dalam hubungannya sebagai pribadi-pribadi, warga Nahdliyin harus menjunjung tinggi sikap tawasud dan i'tidal.
Umpamanya seseorang siswa yang bertemu dengan beberapa temannya, ketika terjadi permasalahan antar teman, tidak boleh langsung membela orang atau membela seseorang teman yang dekat dan menjatuhkan teman yang jauh, atau membela salah satu darinya, karena nanti akan menguntungkan dirinya. Akan tetapi harus benar-benar tidak memihak, bahkan berusaha menjembatani masalah yang terjadi di antara teman-temannya. Dan yang ketiga setelah dari i'tidal adalah tawazun. Tawazun yang mempunyai arti berasal dari bahasa Arab juga, al-mizan. Menurut bahasa, tawazun berarti saling membimbing atau keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak kelebihan suatu unsur atau kekurangan unsur yang lainnya. Kata at-tawazun diambil dari kalimat al-waznu atau al-mizanu yang mempunyai arti alat penimbang. Tentang al-mizan ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Al-mizan wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Al-Mizan, timbangan atau keadilan, supaya mereka dapat melaksanakan keadilan. Liyaquman nasu bil qist, supaya mereka atau manusia dapat melaksanakan keadilan. Tawazun dalam sehari-hari diterapkan dengan mempertimbangkan segala aspek secara proporsional sebelum memutuskan atau melaksanakan sesuatu. Nahdlatul Ulama dan seluruh warganya, baik secara organisasi atau pribadi, selalu berusaha menerapkan sikap tawazun ini dalam segala bidang. Tawazun ini dalam segala bidang. Nahdlatul Ulama dalam menetapkan keputusannya, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan atau masalah-masalah kemasyarakatan, selalu mempertimbangkan berbagai faktor yang melatar belakangi permasalahan itu. Warga Nahdlatul Ulama pun wajib demikian. Sikap tawazun diharapkan mempengaruhi segala bidang kehidupannya, karena hal ini merupakan kunci keberhasilan dan kemantapan. Dengan menerapkan sikap tawazun, maka seorang akan selalu berhati-hati, tidak gegabah, sehingga tidak akan terjebak dalam kesulitan. Kerjakan latihan pertama pada bab ini. Halaman 55 sampai halaman 59. Cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini mendapatkan kemanfaatan, kebarokahan bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.